Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget rasanya bisa mulai video book review saya yang pertama. Nah, buku pertama yang mau saya rekomendasikan ke teman-teman adalah ini. Ada ini juga, ini dan ya masih banyak lainnya. Karena bagaimanapun ini satu seri tentang tokoh-tokoh sejarah dari 1000 buku Tempo. Cerita sedikit. Buat yang udah kenal saya mungkin tahu kalau saya ini punya kegemaran terhadap sejarah, terutama sejarah Indonesia. Gara-gara itu juga kadang suka tuh ada teman-teman saya yang nanya-nanya, minta rekomendasi soal buku sejarah yang enak dibaca saat santai pas ngisi waktu luang gitu. Nah, sepanjang pengalaman saya ya, dulu itu waktu awal-awal kuliah, saya sempat beli buku ini. Waktu itu seri Bapak Bangsa di shopping center pasar buku di Jogja. Kalau di Bandung mungkin kayak Palasari kali ya, atau kalau di Jakarta kayak Kuitang atau Blok M Square. Waktu itu satu set itu isinya seri buku Tempo yang menceritakan tentang Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, sama Tan Malaka. Nah, habis baca itu saya lumayan ketagihan sama seri buku Tempo ini. Akhirnya mulailah saya mengoleksi. Ya, sebagian ada di rumah orang tua saya di Jakarta, sebagiannya lagi masih ada di kontrakan saya di Jogja. Makanya mungkin yang ada di video ini nggak lengkap ya. Nah, menariknya dari buku ini adalah buku ini nggak menggunakan metode penelitian sejarah yang ketat seperti halnya skripsi atau disertasi. Kalau itu kan yang memang ditulis untuk tujuan akademis ya. Sementara seri buku Tempo ini ditulis dengan pendekatan jurnalistik. Jadi rasanya emang kayak baca majalah aja gitu, enak, santai. Meski begitu, teman-teman nggak usah khawatir karena bagaimanapun buku ini ditulis dengan menggunakan data-data atau sumber yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, seperti misalnya karya tulis para sejarawan, arsip-arsip, termasuk juga wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan tokoh. Selain itu, yang menurut saya menjadi daya tarik dari 1000 buku Tempo ini adalah kita nggak cuma sekedar disajikan kisah perjuangan atau jasa-jasa para tokoh dalam kemerdekaan Indonesia, tapi juga kita dikasih lihat sisi lain dari para tokoh itu dari segi yang lebih humanis, sehingga kita bisa melihat mereka seperti manusia pada umumnya, selayaknya kita. Kayak misalnya kenakalan waktu masa anak-anak atau remaja, kisah waktu para tokoh itu jatuh cinta dan semacamnya. Kayak misalnya contohnya Agus Salim. Waktu masih kecil, Agus Salim itu kan senang belajar, tapi beliau itu paling nggak suka kalau ketika lagi belajar disuruh-suruh sama ibunya. Nah, karena itu Agus Salim itu ketika belajar dia suka naik loteng biar nggak gelap, genteng-gentengnya dicopotin, genteng di rumah dicopotin, dan dia belajarlah di situ. Suatu hari setelah Agus Salim belajar, rupanya beliau lupa masang lagi genteng di tempatnya semula, sehingga saat itu hujan turun sampai airnya itu masuk dalam rumah dan menggenang. Nah, sejak saat itulah Agus Salim bikin perjanjian sama ibunya agar nggak ganggu waktu belajar. Itu menurut saya sangat menarik sih, sisi lain dari seorang diplomat yang cerdas, Agus Salim. Selain itu juga ada kisah tentang Muhammad Nasir. Beliau adalah seorang politisi dari fraksi Partai Masyumi yang dikenal sangat moderat ya, dan menjalin tali silaturahmi tanpa mandang ideologi. Termasuk beliau itu dikenal akrab dengan Ignatius Joseph Kasimo dari Partai Katolik. Beliau juga berteman akrab dengan Johannes Laimina dari Partai Protestan. Bahkan di luar sidang, beliau juga suka ngopi-ngopi sama Dian Aidit dari Partai Komunis. Makanya nggak aneh ketika Muhammad Nasir mengajukan mosi integral pada waktu Indonesia dipecah belah oleh Belanda lewat Republik Indonesia Serikat, beliau mendapat dukungan yang sangat luas dari berbagai macam pihak lintas ideologi. Itu Muhammad Nasir. Nah, itu ada satu kisah yang menarik ketika Muhammad Nasir itu sekolah di Algemene Middelbar School
atau setingkat SMA di Bandung. Nah, pada saat sekolah itu Nasir itu sempat diejek sama gurunya karena saat itu Muhammad Nasir nggak terlalu pandai bahasa Belanda, karena di sekolah sebelumnya di Mir Ettengebord Lager School Padang itu menggunakan bahasa pengantarnya Melayu. Nah, ketika dia sekolah di AMS, di Algemene Middelbare School, ini kan bahasa pengantarnya Belanda. Nah, Nasir ini rupanya agak kesel juga karena diremehin sama gurunya. Untuk melakukan balas dendam, ini menarik sih, balas dendam yang sangat cantik. Nasir itu ikut lomba deklamasi puisi bahasa Belanda. Dia latihan keras di Gedung Sate sama temannya Bahtiar Effendi, sampai akhirnya Muhammad Nasir berhasil ngebales ejekan gurunya itu dengan menjadi juara pertama. Jadi bayangin, dari yang tadinya Nasir nggak bisa bahasa Belanda, maksudnya terbata-bata, sehingga dia bisa jadi jago, bahkan menang lomba deklamasi puisi. Itu juga satu sisi lain yang menarik dari Muhammad Nasir. Dalam seri buku Tempo yang ngebahas Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga ada kisah yang menarik. Ketika Ngarso Dalem, itu panggilan untuk Sri Sultan, berusaha menyelamatkan rakyat Jogja saat penjajahan Jepang. Nah, pada masa penjajahan Jepang itu kan banyak ya rakyat Indonesia yang dipaksa menjadi romusha dan seringkali berakhir dengan kematian, banyak yang gizinya nggak tercukupi, sakit-sakitan dan semacamnya. Nah, Ngarso Dalem nggak mau itu terjadi pada rakyat Jogja. Akhirnya Ngarso Dalem itu ngakal-ngakali para pemerintah Jepang itu dengan ngasih laporan yang salah soal hasil pertanian di Jogja. Nah, untuk itulah Ngarso Dalem ngasih ide untuk bikin saluran irigasi dari Kali Progo di Kulon Progo sampai ke Kali Opak di Klaten sepanjang 30 km. Nah, saluran irigasi itulah yang sekarang mungkin kita kenal dengan Selokan Mataram di Jogja. Jadi ya, kalau teman-teman ke Jogja terus lihat Selokan Mataram, ya itulah salah satu jasa dari Ngarso Dalem untuk menyelamatkan rakyat Jogja daripada jadi romusha itu loh. Juga ada lagi tentang Bung Hatta misalnya. Beliau itu kan seorang bibliofilia ya, seorang pecinta buku yang sangat luar biasa. Jadi ada satu masa di mana ketika salah satu bukunya Bung Hatta itu dipinjam oleh keponakannya. Dan salah satu lembar dari buku itu lecek, Bung Hatta itu sangat marah sampai nyuruh keponakannya ini gantiin bukunya. Karena takut kan ponakannya itu keliling Jakarta nyariin buku penggantinya buat Bung Hatta. Dan rupanya nggak ketemu bukunya. Akhirnya si ponakannya itu minta maaf, dan Bung Hatta pun maafin sambil bilang, ya emang kamu nggak bakalan nemu bukunya karena buku ini saya beli di Belanda. Itu salah satu cara bagaimana Bung Hatta mendidik kerabatnya, dalam kasus ini ponakannya, untuk lebih menghargai buku. Dan Bung Hatta juga saking sayangnya sama buku-bukunya, ketika dulu beliau diasingkan sama Belanda karena aktivitas politiknya di Bovendigul, beliau minta buku-bukunya untuk tetap dibawa. Jadi bukunya itu ada banyak banget. Saat itu ada 8 peti besar. Makanya sampai ada istilah kan, Bung Hatta pernah bilang, aku tidak apa-apa di penjara asal bersama buku-buku. Asal bersama buku-buku aku bebas. Ya itu dia sih salah satu sisi lain yang menarik dari Bung Hatta. Saking dekatnya Bung Hatta dengan buku-buku, kalau nggak salah juga sempat dijelasin di seri buku Tempo yang Bung Hatta, sampai ada anekdot kalau Bung Hatta itu poligami. Istri pertamanya itu adalah buku, istri keduanya adalah buku, istri ketiganya baru Ibu Rahmi Hatta. Jadi ya, dan masih banyak lagi sebenarnya kisah-kisah yang menarik dari para tokoh-tokoh sejarah kita. Termasuk juga di sini teman-teman ada yang tahu nggak kalau Douwes Dekker yang dikenal dengan Multatuli yang menulis Max Havelaar itu adalah Douwes Dekker yang berbeda dengan yang mendirikan Indis Party bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Jadi
Douwes-Dekker yang nulis Max Havelaar itu adalah Edward Douwes-Dekker, sementara Douwes-Dekker yang mendirikan Indisparty adalah Ernest Douwes-Dekker. Hubungan mereka, jadi Ernest Douwes-Dekker ini punya kakeknya ini punya saudara, dan saudaranya inilah Edward Douwes-Dekker. Dan sebenarnya ada masih banyak lagi sih trivia soal para tokoh sejarah kita. Jadi ya kalau misalnya teman-teman tertarik, sebenarnya Seri Buku Tempo ini masih banyak ya di toko buku. Saya sering lihat kalau misalnya lagi main ke Gramedia atau toko buku lainnya. Terus kalau teman-teman masih takut untuk ke toko buku, di e-commerce juga banyak. Bahkan kadang-kadang saya lihat ada yang di diskon. Harganya juga nggak terlalu mahal kok, satu bukunya hanya sekitar 40-50 ribu kalau nggak salah. Nah, mungkin itu aja untuk review pada kali ini. Kalau saya dibiarin mungkin ceritanya bisa kepanjangan ya, bisa habis 3 subuh. Jadi kalau misal teman-teman tertarik, silakan dicari bukunya. Dan kalau nggak mau ketinggalan sama book review berikutnya, jangan lupa channelnya di subscribe. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.